Ya, di sini saya Afif Fauzan. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang simulasi yang kami buat, yaitu tentang inventory system butik saya untuk butik. Di sini kami membuat dua agent utama. Yang pertama ada customer dan items. Nah, untuk customer sendiri di sini kami menggunakan satu parameter, yaitu parameter demand. Nah, di mana di sini value-nya itu kami random menggunakan distribusi yang mana dia akan di random berdasarkan minimalnya itu bernilai 1 dan maksimal itu bernilai 6. Di sini selanjutnya ada agent item. Di sini agent item itu di sini kami men-setnya itu sebagai material item. Jadi hanya sebagai item yang dipindahkan saja dan sebagai yang didata juga ke dalam inventory nanti. Selanjutnya di main, di program main. Jadi sebelumnya kami menggunakan range pada simulasi ini adalah 12 bulan. Jadi simulasi ini akan berjalan selama 12 bulan. Nah, di sini di mana setiap bulannya itu akan dilakukan evaluasi untuk melakukan order selanjutnya kepada supplier, meminta berapa sih barang yang ingin diminta oleh butik ini, di order oleh butik ini. Di sini kami ada 3 state, sebenarnya ada 4 state ya, 4 state utama. Pertama ada inisiasi barang. Jadi pada saat simulasi dimulai, di sini barang akan diinisialisasi dulu itemnya. Di sini langsung diinjek ke dalam inventory. Di sini kami inventory menggunakan rack system, ya, menggunakan rack system ini. Nah, untuk ukurannya sendiri kami menggunakan 300 maksimal dapat menampung ini 300 item. Dari mana sih 300? Di sini number of cell. Jadi ada 100 kolom. Nah, di sini barisnya itu ada 3. Jadi kan 3 tingkat gitu. Jadi ada 300 totalnya. Nah, ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhan nanti. Di sini inisialisasi ini merupakan sort. Ya, di sini dia akan pada saat inisialisasi dimulai dia akan diinjek sebesar 300 ya, sesuai dengan jumlah dari inventory ini. Dan nanti dia akan di store ke dalam rack system. Nanti dia akan ditampung dulu di sini. Ditampung dulu karena belum diangkut ya. Nah, selanjutnya ada state demand. Nah, state demand ini udah mulai dijalankan simulasinya. Jadi di sini ada customer, di sini akan menggenerate customer di mana-mana, di mana customer ini akan datang rata-rata ini 2 per jam. Jadi ada 2 per jam. Ini agentnya customer. Dan di sini sebelum menyampai service, di sini kami menggunakan hold ya. Hold di sini. Kenapa sih kami menggunakan hold? Jadi pada saat inventory itu bernilai kosong dan sedang melakukan order dan barangnya belum sampai, maka toko ini akan ditutup sementara. Jadi agar tidak menimbulkan backlognya itu terlalu berlebih. Nah, makanya nanti di sini kami menggunakan hold untuk menutup tokonya. Di sini sudah terlihat ya, apabila inventory size-nya 0, maka di blok langsung ditutup. Di sini service pelayanannya. Kalau juga sudah, maka customer akan meninggalkan toko. Nah, di sini ada event pengangkutan. Jadi kan kalau di sini kan cuman itemnya aja ya. Cuman customernya saja. Di sini itemnya ini akan berjalan di sini. Di sini item yang tadi sudah sudah dilakukan di store. Di sini akan masuk ke delay. Nah, delaynya di sini nih bukan delay sebagai delay, jadi cuman sebagai pembatas agar, karena kalau seandainya tidak pakai delay, nanti karena dia dari store sini masuk ke enter angkut, nanti dia langsung keambil lagi, jadi tidak tersimpan di inventory. Makanya kami menggunakan delay, di mana delaynya ini dia menampung hanya 1. Nah, dia bisa di stop delay, jadi kayak cuman sebagai penampung sementara gitu. Nah, kalau seandainya customer sudah masuk ke service, maka nanti delaynya ini akan di stop. Jadi dia akan di stop. Berarti kan dia ngambilnya seberapa banyak. Kan tadi kan ada demand. Dan di sini di batasnya ini agent demand. Si agent yang customer ini dia mintanya berapa sih di demandnya itu.
baru nanti dilakukan looping sebanyak batasnya itu. Nanti dia akan mengangkut barangnya itu sebanyak batas yang sudah ditentukan. Misal customer itu demandnya tuh 3, berarti nanti pada saat di service dia akan dicek, oh demandnya 3, berarti akan dilakukan perulangan sebanyak 3 kali. Jadi barangnya akan keluar sebanyak 1, 2, 3 kali sebesar demand yang sudah ditentukan pada awal tadi. Nah, itu untuk state demand. Selanjutnya ada state order arrival. Di sini agent itu yang di generate ini adalah item. Di sini ada delay. Nah, delay buat apa sih delay di sini? Jadi pada simulasi yang kami buat ini, barang yang sudah di order itu tidak langsung ada pada toko. Jadi bisa dibilang delay pengiriman. Delay pengirimannya ini dapat dari mana? Dapatnya dari di random lagi, didistribusi lagi. Nah, di sini kami menggunakan delay-nya itu antara 0,1 hingga 0,3 bulan. Nah, di sini bisa diubah ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika delay-nya sudah terlewati, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam inventory direct store dan di-exit lagi dan masuk dalam yang terangkut ini untuk ditahan dulu gitu. Ditahan dulu agar nanti diambilnya itu tidak semuanya. Nah, ini untuk order arrival. Nah, setelah order arrival ini ada satu state lagi ya, yang namanya evaluasi. Nah, di evaluasi ini dia dicek kan ini evaluasinya dilakukannya setiap bulan ya. Di sini di cyclic setiap 1 bulan sekali. Nah, ini untuk fungsinya sendiri. Di sini apabila inventory size dari inventory ini sudah mencapai minimal order, di sini ada beberapa variabel ya. Ini backlog. Dia variabel backlog ini untuk menampung backlog. Jadi kalau seandainya demand-nya berlebih, kekurangannya berapa akan ditampung di backlog ini. Selanjutnya ada minimum order limit. Dan di sini sebagai batas berapa sih inventory yang kalau seandainya sudah nyampe berapa sih baru bisa melakukan order. Nah, di sini batasnya. Jadi kalau di sini kami set 20. Jadi apabila setiap bulan kan dilakukan evaluasi, apabila pada evaluasi bulan ini barang itu sudah mencapai minimal 20, kurang dari 20, maka nanti akan dilakukan order. Selanjutnya ada order quantity, yaitu banyaknya order yang dilakukan di setiap bulannya. Ini juga bisa diganti ya sesuai dengan kebutuhan, yang minimum juga bisa. Nah, pada fungsinya ini dicek inventory size itu kurang tidak dari minimal order. Nah, kalau seandainya kurang, supplier yang ini dia akan diinjek jumlah order ini order quantity-nya ya, order quantity plus backlog yang ada pada bulan ini. Nah, terus ini akan mengupdate diagram yang di sini backlog dan order. Di sini backlognya itu di reset lagi karena sudah melakukan order, maka dianggap backlognya itu sudah diselesaikan di order gitu kan. Nah, ini backlognya makanya di set menjadi 0. Di sini ada 2 diagram backlog dan diagram order. Di sini dia akan memperbarui data ini setiap bulan. Jadi contoh di bulan ini berapa sih backlognya, di bulan pertama antar bulan kedua di sini akan ditampilkan backlognya itu berapa. Untuk lebih jelasnya bisa langsung dimulai simulasinya. Dari sini tampilan awal simulasinya kita jalankan. Nah, di sini sudah terlihat ya. Ini karena 12 bulan dan kecepatannya itu lumayan cepat ya, maksudnya dipercepat agar tidak lama-lama banget, tidak terlalu lama. Nah, di sini kita ulang dulu, terus kita perlambat. Nah, di sini ada inventory size-nya tuh terlihat. Sorry, kita perlambat dulu. Nah, dia pada saat real time nih, kan dia keluar. Nah, ini masih buka nih barangnya. Nah, jika seperti ini berarti inventory size-nya 0, maka tokonya ditutup dulu. Tutup dulu baru nanti ntar dibuka kalau seandainya inventory-nya sudah ada lagi seperti penjelasan tadi. Nah, di sini simulasi sudah selesai selama 12 bulan. Di sini bagaimana sih cara mengetahui jumlah dari rincian dari data ini, data backlog dan order. Caranya klik
di icon copy di sini, kalian siapkan notepad saja dan langsung di paste. Nah, di sini dia akan terlihat. Jadi cara bacanya gini. Pada bulan pertama dilakukan order sebanyak 157. Pada bulan kedua dilakukan order sebanyak 194. Pada bulan ketiga dilakukan order sebanyak 200 dan seterusnya. Nah, kalau seandainya yang backlog, nah, pada bulan pertama backlognya itu udah 7. Pada bulan kedua backlognya itu udah 44 dan seterusnya. Nah, ini untuk simulasinya. Ini untuk yang ini 3D-nya masih kosong. Ya, karena udah selesai makanya kosong. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.